Selamat datang di Ruang Matematika. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal UTBK, yaitu bab persamaan kuadrat. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita mulai. Yang pertama, diberikan X1 dan X2 merupakan akar dari persamaan X kuadrat min PX ditambah P plus 2 sama dengan 0. Pertanyaannya, nilai X1 kuadrat ditambah X kuadrat akan minimum bila nilai P-nya sama dengan berapa? Nah, di sini kita mendapatkan sebuah persamaan kuadrat. Ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Yang ditanya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu minimumnya jika nilai P-nya sama dengan berapa. Nah, untuk bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat bisa kita ubah menjadi X1 ditambah X2 dikuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini berarti yang kita butuhkan adalah X1 ditambah X2. Nah, kita ingat rumus X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah minus B dibagi A. Berarti minus B-nya berapa? B-nya adalah min P dibagi A-nya adalah 1 yang di depannya X kuadrat. Berarti min ketemu min berarti menjadi plus P. Kemudian di sini ada X1 dikali X2. Berarti kita membutuhkan X1 dikali X2. Nah, X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. Nah, di sini C-nya, kita dapatkan C-nya adalah P plus 2, A-nya adalah 1. Maka P plus 2 dibagi 1 berarti P plus 2. Nah, dari sini tinggal kita masukkan, berarti X1 ditambah X2 itu P kuadrat, seperti ini, dikurangi 2, X1 kali X2 adalah P plus 2. Kita kurung P plus 2. Nah, seperti ini. Berarti kita mendapatkan P kuadrat. Ini kita kalikan seperti ini, berarti min 2P, min 4. Nah, dia akan minimum bila nilai P-nya berapa. Yang dicari adalah minimum. Untuk mencari minimum, nah seperti ini, kita bisa menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Berhubung di sini fungsinya adalah fungsi P, berarti bukan fungsi X, berarti fungsi P, berarti F aksen P sama dengan 0. Nah, seperti ini. Di sini adalah FP, fungsi P. Nah, di sini tinggal kita turunkan. Berarti turunan dari P kuadrat adalah 2P. Turunan dari min 2P adalah min 2. Sedangkan turunan dari min P adalah 0, berarti hilang. Berarti di sini sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan min 2 dipindah kanan, berarti 2. Berarti P sama dengan 2 dibagi 2, berarti 1. Berarti P-nya 1. Nah, berarti jawabannya yang dadu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini diketahui akar-akar persamaan X kuadrat minus A plus 3 dikurung X ditambah 4A sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Berarti akar-akarnya adalah alfa dan beta. Kemudian nilai minimum dari alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ditambah 4 alfa beta dicapai untuk A sama dengan berapa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ditambah 4 alfa beta. Di sini sama seperti soal sebelumnya, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat bisa kita ubah menjadi alfa ditambah beta dikuadrat dikurangi 2 dikali alfa kali beta. Kemudian lanjutannya adalah ditambah 4 alfa beta. Nah, berarti di sini yang kita dapatkan adalah alfa plus beta dikuadrat min 2 ditambah 4 berarti plus 2 alfa beta. Nah, kemudian yang kita perlukan di sini adalah alfa ditambah beta dan juga alfa dikali beta. Nah, alfa beta adalah akar-akar. Berarti untuk mencari alfa ditambah beta rumusnya sama seperti yang tadi. Berarti min B dibagi A. Berarti minus B-nya berapa? B-nya adalah, dilihat B-nya itu ada minusnya ya. Yang di depannya X ini adalah B-nya. Ini adalah B-nya, berarti B-nya adalah min dalam kurung A plus 3. Dibagi A itu yang di sini depannya X kuadrat, berarti 1 ya. Berarti A-nya 1. Berarti di sini minus ketemu minus berarti plus. Berarti plus A plus 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita perlu lagi alfa dikali beta. Berarti alfa kali beta rumusnya adalah C dibagi A. Berarti C-nya berapa? C-nya adalah 4A. Oke, sedangkan A-nya adalah A-nya yang ini ya, yang di depannya X kuadrat ya, berarti 1. C itu yang ini ya. Ini adalah C. Berarti 4A dibagi 1 berarti 4A. Tinggal kita masukkan, kita substitusi. Alfa ditambah beta itu A plus 3. Tapi ingat di kuadrat. Seperti ini. Ditambah 2. Alfa kali beta adalah 4A.
Nah, seperti ini. Oke, berarti di sini saya mendapat A plus 3. Kuadratnya boleh dijabarkan, boleh juga enggak, terserah ya. Kalau dijabarkan berarti menjadi A plus 3 dikali A plus 3 seperti ini. Ditambah 2 kali 4 berarti 8A. Berarti di sini kalau kita rapikan, berarti A kuadrat. Di sini adalah 3A ditambah 3A, berarti 6A. Di sini berarti plus 9. Kemudian ditambah 8A. Berarti di sini menjadi A kuadrat. 6A tambah 8A itu 14A. Ditambah 9. Nah, ini adalah fungsi A. Nah, karena yang ditanya adalah nilai minimum. Jadi kalau ditanya nilai minimum atau nilai maksimum itu rumusnya sama ya. Turunan pertama sama dengan 0. Berarti turunan pertama dari fungsi A sama dengan 0. Berarti turunan dari A kuadrat adalah 2A. Turunan dari 14A adalah 14. Turunan plus 9 itu hilang, 0. Berarti sini terus kemudian sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan 14 pindah kanan, min 14. A-nya berarti min 14 dibagi 2 berarti min 7. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah minus 7 yang A. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, di sini misalkan X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan PX kuadrat ditambah HX dikurangi 1 sama dengan 0. Dengan P tidak sama dengan 0, berarti P-nya nggak boleh 0. Jika 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan min 1. Dan X1 sama dengan min 3 per 2 X2, maka P ditambah H itu berapa? Oke, dari sini clue yang pertama adalah 1 per X1. Coba diperhatikan, ada 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan min 1. Di sini, untuk menyamakan penyebut bisa kita kali silang gini ya. Cara anak SMP atau anak SD gitu ya. Berarti 1 kali X2 ditambah 1 kali X1 dikali silang. Berarti 1 dikali X1 itu X1. Gitu ya, dibolak-balik boleh ya, karena tanda plus. Nah, berarti ini X2 per X1 kali X2. Nah, seperti ini. Sama dengan min 1, seperti ini. Nah, dari sini X1 ditambah X2 dan juga X1 dikali X2. Berarti kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Berarti untuk mencari X1 ditambah X2, X1, X2 itu kan akar-akar ya. Berarti kalau mencari X1 tambah X2 itu rumusnya sama seperti tadi, min B per A. Berarti min B-nya berapa? Ini ya, B-nya itu yang ini ya. B-nya itu berarti H per A-nya itu ini, depannya X kuadrat berarti P. Berarti ini adalah min H per P itu nilai dari X1 tambah X2. Kemudian X1 kali X2 kita cari. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? C-nya itu min 1 per A-nya berapa? A-nya itu P. Nah, gini. Berarti di sini X1 tambah X2 itu min H per P dibagi X1 kali X2 min 1 per P sama dengan min 1. Di sini minusnya bisa kita coret. Atas bawah hilang ya minusnya ya. Nah, kemudian dari sini berarti H per P sama dengan, ini kita kalian gini ya, kali silang ya. Berarti 1 per P dikali min 1, berarti min 1 per P. Yang namanya bawah sama bawah bisa dicoret ya. Kalau sama bisa dicoret, nah ini berarti hilang. Berarti dari sini saya mendapat H-nya sama dengan min 1. Nah, seperti ini. Setelah kita mendapat H sama dengan min 1, kita gunakan clue berikutnya. Clue berikutnya adalah X1 sama dengan min 3 per 2 X2. Dari sini kita bisa menggunakan yang sudah ada. Jadi untuk clue berikutnya, nah untuk clue berikutnya di sini kita mempunyai ini ya, bisa dilihat kita mempunyai X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 itu nilainya sama dengan min H per P. Nah, seperti ini. Nah, di sini X1-nya berapa? Nah, di sini X1-nya berapa? X1-nya itu min 3 per 2 X2 ditambah X2 sama dengan min H per P. Sama-sama X2 berarti bisa dikerjakan ya. Berarti min 3 per 2 ditambah 1 ya di sini ya. Min 3 per 2 ditambah 1 berarti min 1 per 2 ya. Berarti min 1 per 2 X2
sama dengan min hi per P. Nah, dari sini minusnya bisa kita coret, sama-sama minus, berarti hilang ya. Oke. Kemudian dari sini, berarti X2-nya berapa? Berarti X2 sama dengan, ini bisa kita kali silang gini ya. Berarti 2-nya itu dikali hi, berarti 2 hi per P. Nah, di sini kita tahu hi-nya berapa tadi? Hi-nya min 1, berarti X2 sama dengan 2hi itu berarti 2 dikali min 1, berarti min 2, berarti min 2 per P. Nah, ini adalah X2-nya. Kemudian bagaimana cara mencari P-nya? Kita lari ke clue berikutnya. Tadi kan yang X1 tambah X2 bisa kita gunakan. Sekarang yang kita gunakan adalah X1 dikali X2. Oke, di sini X1 dikali X2. X1 dikali X2 sama dengan min 1 per P. Nah, di sini kita tahu X2-nya berapa? Di sini X2-nya. Oke, terlihat ya. X1-nya berapa? Dari sini terlihat ya. Ini adalah X1-nya. Oke, semuanya kita masukkan. Berarti X1-nya berapa? X1-nya itu min 3 per 2. Min 3 per 2. X2. Kemudian dikali X2. Oke, dikali X2 berarti X2-nya berapa? X2-nya adalah min 2 per P. Oke, nah di sini atau bisa juga ditulis seperti ini. Ini kan X2. Oke, di sini ada X2 juga ya. X2 yang bawah itu didapat dari clue yang ini. Oke, berarti min 3 per 2 X2, ada X2 lagi, saya tulis saja di sini. Min 1 per P. Oke, bisa dipahami ya. Jadi X2-nya ada 2 ya. X2-nya ada 2 itu didapat dari sini 1, sini 1. Berarti ada 2. Nah, ini minusnya bisa kita coret kiri kanan. Gini ya, minusnya bisa kita coret yang kiri sama yang kanan. Kemudian dari sini 3 per 2. Berarti kan X2 dikali X2. Berarti kalau X2 dikali X2 berarti X2 kuadrat. Kita masukkan aja kalau X2 dikali X2 berapa? X2 dikali X2 berarti min 2 per P dikali min 2 per P. Jadinya berapa? Min kali min plus berarti 4 per P kuadrat. Berarti di sini adalah 4 per P kuadrat sama dengan 1 per P. Seperti ini ya. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai P-nya nanti. Oke, langkah berikutnya saya tulis di sebelahnya. Di sini. Berarti 4 sama 2 bisa dicoret ya. Ini 1, ini jadi 2. Berarti 3 kali 2 itu 6 per P kuadrat sama dengan 1 per P. Oke, di sini P-nya kan yang bawah kan sama, bisa dicoret. Ini coret 1, ini coret pangkatnya. Jadi P pangkat 1. Berarti terus kita kali silang, berarti 6 sama dengan 1 kali P. Berarti P. Oh, berarti P-nya kita mendapatkan 6. Oke, dari sini pertanyaannya, P ditambah hi itu berapa? P ditambah hi itu berapa? Berarti P-nya berapa? P-nya 6. Ditambah hi, hi-nya berapa? Min 1. Berarti 6 kurangi 1, 5. Nah, ini jawabannya. Jawabannya 5, berarti yang dadu. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini soal terakhir. Bisa diperhatikan soalnya. Jika P X per 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Yang namanya P X per 2 itu berarti fungsi apa? Fungsi X per 2 berarti ya. Fungsi X per 2 sama dengan itu. Maka jumlah semua nilai X yang memenuhi P2X. Berarti kita harus merubah. Saya punya P X per 2 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, di sini saya misalkan X itu sama dengan 4Y. Kita misalkan ini supaya nanti menjadi 2X. Karena 4 dibagi 2 itu 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Berarti X-nya kita ganti 4Y per 2. Kemudian yang lain juga begitu. X-nya kita ganti 4Y. Berarti 4Y di kuadrat. Di sini 2 dikali 4Y. X-nya kita ganti 4Y ditambah 3. Nah, di sini berarti P 4 sama 2, 4 bagi 2 berarti 2 ya, berarti 2Y ya. P 2Y sama dengan 4Y kali 4Y berarti 16Y kuadrat. Kemudian 2 kali 4 itu 8Y. Kemudian plus 3. Nah, di sini P 2Y. Kalau kita pengen mengganti P 2X
Berarti tinggal kita ganti Y-nya menjadi X. Berarti semuanya kita ganti X. Y-nya kita ganti X. Kita ganti X. Kita ganti X. Nah, sekarang kita mendapatkan P2X. Nah, kemudian clue berikutnya adalah P2X sama dengan 4. P2X sama dengan 4. Berarti 16X kuadrat ditambah 8X ditambah 3 sama dengan 4. Berarti 16X kuadrat plus 8X, 3 dikurangi 4 berarti min 1 sama dengan 0. Pertanyaannya, jumlah semua nilai X yang memenuhi. Yang namanya jumlah semua nilai X. Di sini X-nya ada berapa? Ada 2 ya, ada X1 sama X2. Kenapa X-nya ada 2? Karena X kuadrat. Berarti X-nya ada 2. Untuk mengetahui jumlah semuanya, yaitu jumlah X1 sama X2, kita bisa menggunakan rumus min B per A. Berarti min B-nya berapa? 8 per A-nya berapa? 16. Berarti jawabannya adalah min 1 per 2. Ini adalah jumlah semua nilai X gitu ya. Pertanyaannya jumlah semua nilai X. Dan jawabannya adalah min 1 per 2. Berarti yang E. Nah, sampai di sini dulu video pembahasan soal-soalnya. Kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian bisa terus belajar bersama Ruang Matematika. Terima kasih.